Banyak orang yang baru sadar ada masalah di pembuluh darahnya setelah muncul gejala serius seperti nyeri dada, tekanan darah tinggi, kolesterolnya menjadi super tinggi, atau bahkan serangan jantung dan stroke. Masalahnya plak ini sudah terbentuk jauh bertahun-tahun sebelum kejadian itu terjadi. Pertanyaan yang sering ditanyakan, ya, bisa nggak sih plak di pembuluh darah mengecil atau hilang tanpa operasi? Jawabannya secara ilmiah bisa. Plak bisa mengecil sebagian dan menjadi lebih stabil atau tidak mudah pecah serta tidak bertambah tebal nih teman-teman. Artinya kondisi plak pada pembuluh darah bisa membaik bahkan signifikan kalau kita tahu cara mengaturnya bisa membuat kita menjadi lebih sehat lagi. Tapi plak mengecil bukan dengan minuman-minuman ajaib ataupun obat-obatan dan suplemen ya teman-teman. Dalam video ini aku akan sharing tentang 4 hal yang terbukti secara ilmiah bisa menghilangkan plak pada pembuluh darah. Yuk, apa aja itu? Yang pertama, menurunkan LDL atau low density lipoprotein. Salah satu penyebab utama terbentuknya plak adalah kadar LDL yang terlalu tinggi. Ya, sering disebut kolesterol jahat, tapi dia sebenarnya tidak jahat. Aku sudah sempat membahasnya di video sebelumnya. Bisa langsung dicek ya. Nah, tapi sebenarnya bukan LDL-nya aja yang penting, melainkan jumlah partikel LDL-nya nih teman-teman yang mengandung ApoB. Selama ini yang kita lihat hanya LDL-nya saja, padahal yang perlu diperhatikan ApoB-nya juga. ApoB ini adalah protein yang menempel di permukaan LDL dan memungkinkan mereka masuk ke dinding pembuluh darah. Semakin banyak partikel LDL-nya, maka semakin besar peluang mereka nyelip ke dalam dinding arteri dan memicu penumpukan maupun penyumbatan pada pembuluh darah itu. Di dalam dinding pembuluh darah, LDL bisa teroksidasi dan dimakan oleh sel imun kita. Proses ini membentuk foam cells atau cikal bakal plak. Semakin banyak foam cells, maka semakin tebal plaknya. Maka pada orang-orang yang memang punya resiko metabolik seperti resistensi insulin ya, kadar kolesterolnya tinggi, lalu memang sudah ada gejala serangan jantung, gejala stroke, maka strategi utama adalah turunkan jumlah LDL dan ApoB dalam darah. Nah, untuk menjaga kadar kolesterol tetap sehat dan menurunkan LDL, kamu bisa mulai mengurangi lemak trans dan gula tambahan. Ya, keduanya terbukti memperburuk kadar kolesterol dan meningkatkan LDL. Lalu hindari kelebihan kalori. Makan kalau bisa kalori defisit dan tingkatkan asupan serat maupun lemak sehat. Biasanya dokter akan meresepkan obat penurun kolesterol bagi mereka yang memang sudah memiliki gejala penyumbatan pembuluh darah nih teman-teman. Nah, cara lengkap untuk menurunkan kadar kolesterol sudah aku bikin videonya ya. Bisa langsung dicek di sana. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Pembuluh darah yang sehat ini dilapisi oleh endotel atau lapisan sel tipis yang mengatur aliran darah dan melindungi dinding-dinding arteri. Tapi tekanan darah tinggi secara konstan bisa melukai endotel ini dan membuatnya lebih rentan ditembus oleh LDL. Begitu endotel rusak, LDL mulai menyusup dan membentuk plak nih teman-teman. Dalam berbagai studi klinis, orang yang berhasil menurunkan tekanan darah secara konsisten juga mengalami perubahan positif lainnya. Bukan cuman angka tekanan darah yang turun, tapi secara struktural kondisi tubuhnya juga mengalami kesehatan. Jadi orang yang berhasil menurunkan tekanan darah bisa menurunkan ketebalan dinding arteri, yang artinya pembuluh darahnya menjadi lebih sehat dan lentur. Lalu resiko serangan jantung dan stroke ikut turun karena aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan pada jantung berkurang. Bahkan pada beberapa kasus terjadi pengecilan plak yang sebelumnya menumpuk di pembuluh darah. Nah, untuk mencapainya, aku sudah bikin videonya juga ya, tentang selama ini aku salah terhadap hipertensi. Nah, jika perlu, dokter bisa meresepkan obat-obatan penurun tekanan darah bagi teman-teman. Tapi ingat,
Jangan hanya berpatokan pada obat. Obat hanya akan membuat kadar kolesterol atau kadar tekanan darahmu menurun di alat saja ya. Yang paling penting adalah merubah pola hidupmu keseluruhan. Oke? Yang ketiga, menurunkan berat badan. Berat badan berlebih, terutama di bagian perut, ini berhubungan langsung dengan peningkatan resiko aterosklerosis nih teman-teman. Ini karena lemak visceral menghasilkan senyawa peradangan yang bisa memperparah kerusakan pembuluh darah dan mempercepat pertumbuhan plak. Menurunkan berat badan nggak perlu ekstrim ya. Bahkan penurunan 5-10% berat badan awal saja sudah cukup membawa perubahan besar bagi kesehatan teman-teman. Kalau teman-teman berhasil menurunkan berat badan, kalian juga akan mendapatkan bonus, yaitu tekanan darah menurun karena beban kerja jantung lebih ringan. LDL turun sehingga resiko penyumbatan pembuluh darah ikut berkurang. Sensitivitas insulin membaik, artinya tubuh lebih efisien mengatur gula darah, serta peradangan sistemik berkurang. Ya, berat badannya nggak usah ekstrim banget ya. Yang penting adalah konsisten. Kuncinya bukan cepat menurunkan berat badan, tapi kuncinya gimana kamu konsisten menjalankan penurunan berat badan itu sepanjang hidupmu. Kalian bisa menurunkan kalori, tapi nggak usah kelaparan banget. Terus pilih makanan utuh yang alami. Jangan makan makanan yang junk food. Menghindari semua gula tambahan dan karbohidrat tambahan. Dan menghindari ngemil berlebihan, terutama di malam hari. Ingat ya, konsisten. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga ini bukan cuma soal membakar kalori, tapi dia bisa memperbaiki pembuluh darah kamu dengan baik. Jadi saat kita bergerak, aliran darah meningkat dan memberi tekanan alami pada dinding pembuluh darah yang disebut sebagai shared stress. Tekanan ini justru baik karena membantu memperkuat lapisan endotel, yaitu pelindung bagian dalam pembuluh darah agar tidak mudah rusak nih teman-teman. Selain itu, olahraga juga meningkatkan produksi nitric oxide, senyawa alami dalam tubuh yang membuat pembuluh darah melebar dan aliran darah jadi lebih lancar. Ini benar-benar punya efek nyata untuk membantu menurunkan tekanan darah dan meredakan peradangan. Jadi studi menunjukkan bahwa orang yang rutin bergerak 150 menit per minggu, entah itu mau jalan cepat, bersepeda, berenang, punya resiko penyumbatan pembuluh darah jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak aktif nih teman-teman. Nah, jenis olahraga yang disarankan itu kardio ringan hingga sedang seperti jalan kaki, jogging, atau renang. HIIT, High Intensity Interval Training. Untuk yang sudah terbiasa dan ingin hasil cepat bisa melakukan olahraga ini. Serta latihan kekuatan. Ini sangat penting untuk mengurangi lemak visceral dan mempertahankan massa otot, terutama saat berat badan kalian turun nih teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya lagi, apakah plak pada pembuluh darah bisa dihapus dan dihilangkan 100%? Jawaban jujurnya adalah plak ini tidak bisa dihapus begitu saja seperti menghapus coretan di papan tulis nih teman-teman. Tapi bukan berarti plak nggak bisa kita kendalikan ya. Plak bisa mengecil, bisa menjadi lebih stabil dan tidak mudah pecah, dan kondisi dinding pembuluh darah kita bisa membaik secara signifikan hingga bisa menangkal plak tersebut nih teman-teman. Dan yang paling penting, resiko penyakit jantung, stroke bisa ditekan drastis selama kita mau melakukan perubahan pola hidup secara konsisten. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar deh. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.